Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, keselimpahan, rahmat, nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan kembali untuk bisa bertatap muka walaupun masih dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan Zoom, tetapi saya pikir tidak berkurang ya kualitasnya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kreativitas, tetapi kita masuk sudah kepada pembahasan mengenai inovasi ya. Jadi hari ini kita akan membahas apa itu inovasi, kemudian bagaimana sebenarnya pemahaman tentang inovasi, dan ini bisa dijadikan sebagai landasan bagi Anda yang belum mengerjakan tugas ya. Harus memiliki sebuah unsur inovasi di dalam produk yang Anda buat ya. Ada kemarin temuan kepada saya ya, langsung mengirimkan video ya, tidak konsultasi terlebih dahulu, tidak melalui proses yang mungkin seperti Anda ya, yang sudah mengumpulkan, tidak melalui proses konsultasi sampai betul-betul memastikan itu bisa gitu, tapi langsung. Nah, produknya saya lihat tidak ada sedikit pun inovasi, unsur menggunakan bahan utama yang tidak bernilai, artinya sangat kecil kalaupun ada nilainya, artinya terbuang begitu saja, dimanfaatkan, diterima bisa ya, artinya unsur untuk bahwa bahan itu tidak bernilai sudah masuk, sudah bisa diterima. Kreativitas pun bisa dimasukkan ke sana karena itu memerlukan seni, tapi ada satu yang belum bisa diterima karena tidak memiliki satu inovasi. Yang dimaksud tidak memiliki inovasi itu produk yang dibuat itu dari zaman dahulu, bahkan dari orang mengenal bagaimana membuat produk itu sampai sekarang sama juga, itu juga. Jadi kalau kita misalkan mau cerita sebelum merdeka, katakanlah gitu, tahun 1945, ya, orang membuat produk itu dengan bahan yang sama, dengan teknik yang sama, dengan bentuk yang sama, dengan hasil yang sama, dengan guna yang sama, ya, dengan manfaat yang sama. Dan kemudian ada orang juga yang hari ini mengambil tugas itu, produk itu untuk sebagai tugas, dan masih sama dari zaman dahulu. Bahannya sama, teknik pengerjaannya sama, bentuknya sama, ya kan? Manfaatnya juga sama. Gitu. Jadi ketika ditanya apa inovasi di dalam produk ini, ya tidak bisa menjawab karena sama semua. Nah, artinya ini tetap saya batasi, artinya tidak saya langsung terima, harus menemukan di mana titik unsur inovasi dari produk yang Anda buat. Kan seperti itu, harus ada pembaharuan atau reka baru dari produk yang Anda buat, itu maksud saya. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas itu tentang inovasi supaya nanti Anda paham ya, yang mana sebenarnya yang disebut inovasi itu. Apa saja dia ruang lingkupnya. Supaya apa? Supaya nanti Anda sendiri tidak salah mengartikan ya. Dan ini sekali lagi sangat berguna bagi yang belum mengumpulkan tugas. Kalau yang sudah mengumpulkan tugas, saya sudah melihat sisi inovasinya. Jadi 3 unsur itu sudah saya lihat. Bahannya dari bahan yang tak bernilai, ya, bahan utamanya. Kemudian ada unsur kreativitas di sana, dan unsur inovasinya juga ada. Artinya inovasi ya menurut dia begitu. Ya, artinya ada perubahan-perubahan.
Nah, yang kemarin yang si Nur Maulida Aswin ya, silakan jumpai saya ya. Saya nggak bisa menilai kalau dari gambar. Ya, kelihatannya aja nanti cantik dari gambar ya kan, atau kelihatannya jelek dari gambar, aslinya nggak tahu. Jadi untuk memastikan itu semua dari Anda. Ya, saya belum bisa menerima, saya belum akan membuat pernyataan di grup bahwa tugas Anda diterima atau tidak kalau produknya belum dilapor kepada saya. Ya, saya pikir saya bukan memuji, tapi bisa Anda belajar. Coba tanya si Niken Ilmi Mahmuda Kinder ini, bagaimana proses mulai dia bertanya sampai tahapan segala macam dia konsultasikan sampai pada akhirnya saya menerima. Prosesnya panjang gitu loh. Jangan sampai nanti Anda sudah buat video, ujuk-ujuk buat video, produknya saya belum pernah tahu, Anda tiba-tiba ini Pak tugas saya gitu kan. Hello ya. Artinya harus ada bimbingan dan konsultasi di sana. Nggak ada salahnya Anda bertanya. Kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana. Terjadi diskusi dan kalau sudah oke baru ya tinggal buat. Nah, kalau sudah produknya diperlihatkan kepada saya, ada beberapa orang tuh si Niken, si Fatimah ya, menunjukkan ini produknya Pak. Salah, ya saya balikkan gitu kan. Oh ini belum bisa, ini begini, kualitasnya belum baik, begini. Balik lagi, diperbaiki lagi ya. Kalau begini macam mana? Oke, kalau ini sudah ada lah nilai jualnya, udah bisa lah. Ya kan? Ibaratnya kalau Pak ini untuk Bapak, saya udah bisa nerimanya. Oke, saya terima. Artinya menurut saya bermanfaat, cantik, saya tertarik, dikasih saya mau. Tapi ada juga yang ini Pak, kalau saya bilang Anda kasih pun ke saya nggak mau, saya bilang. Ah, kalau udah seperti ini artinya kayak mana gratis saja saya nggak mau, apalagi suruh beli kan begitu kan? Nah, ini maksud saya begitu. Jadi kalau produknya Anda bawakan ke saya, ya penilaiannya begitu. Kalau Bapak saya kasih ini, Bapak mau? Oh, iya, mau saya. Pasti anak saya senang nih kalau dapat yang seperti ini. Gitu kan. Atau saya bisa memanfaatkannya. Tapi kalau Pak, ini saya bilang, ini kamu kasih pun saya nggak mau ini. Artinya belum memenuhi standar itu semua. Gitu. Jadi butuh konsultasi itu. Ya, artinya jangan ujuk-ujuk tiba-tiba. Apalagi Anda ini yang udah startnya udah jauh kali ini, udah tinggal ibarat puasa nih, tinggal seminggu puasa lagi nih. Habis itu mau lebaran kita kan gitu. Ini tugasnya udah mau, ini pertemuan ke-11 ya kan. Nah, ntar lagi nggak terasa itu Anda belum buat apa-apa ya. Oke, baik, kita masuk kembali ke pembahasan kita mengenai inovasi. Saya akan share screen ya, tunggu sebentar. Oke, baik ya. Materi kita hari ini adalah inovasi atau bahasa Indonesianya reka baru ya. Kalau inovasi itu kan kata yang kita serap dari bahasa asing yaitu innovation ya. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang asli adalah reka baru namanya ya. Oke, baik, kita akan lihat apa saja pembahasannya. Oke, ya, kita coba untuk memahamkan dulu ya apa itu inovasi atau reka baru itu. Nah, reka baru atau inovasi dalam bahasa Inggris kita sebut dengan innovation. Ini dapat diartikan sebagai proses dan atau hasil pengembangan, pemanfaatan, mobilisasi pengetahuan, keterampilan, di situ termasuk juga keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk. Ya, kalau bicara produk berarti dua jenis dia, barang dan jasa. Kemudian proses dan atau sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan, terutama bagi ruang lingkup ekonomi dan sosial. Ya,
Kemudian inovasi atau reka baru itu sebagai suatu objek, ya. Ini juga memiliki arti sebagai suatu produk yang atau praktik baru yang tersedia bagi aplikasi, nah umumnya dalam suatu konteks komersial. Nah, biasanya beragam tingkat kebaruannya, ya, dan kebaruannya itu dapat dibedakan bergantung pada konteksnya. Nah, suatu inovasi dapat bersifat baru bagi suatu perusahaan, agen atau aktor, ya, atau objek yang melakukan, ya. Kemudian bagi pasar, negara, daerah, atau secara umum, ya, secara universal, sejagat, ya. Nah, sementara itu reka baru sebagai suatu kegiatan merupakan proses penciptaan reka baru. Nah, seringkali diidentifikasikan dengan komersialisasi suatu reka cipta. Ya, istilah reka baru memang sering diartikan secara berbeda-beda dia walaupun pada umumnya memiliki pemaknaan yang serupa atau sama. Nah, reka baru ini kalau mau diartikan adalah sebagai sesuatu pengembangan yang baru, ya. Prinsip utamanya, objek utamanya itu sudah ada. Katakan misalkan produknya sudah ada. Penciptaan awalnya itu, ya, sudah menciptakan dengan berbagai misalkan bentuk, manfaat, fungsi, kegunaan, ya kan, kemudian teknis. Nah, tetapi sepanjang dalam perkembangan zaman ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang, ya, untuk menambah nilai. Bisa dari bentuk, bisa dari kegunaan, bisa dari teknis, ya, mempermudah orang, ya. Kalau bahasa kerennya semakin canggih gitu. Nah, perubahan-perubahan itulah yang disebut dengan inovasi tadi, ya. Tentunya dalam berbagai ruang lingkup. Ini cerita di awal ini, slide yang pertama ini kita bicara tentang inovasi secara umum dulu, ya. Banyak pembaharuan-pembaharuan yang terjadi, begitu. Kemudian kalau mau kita pahamkan lagi, ya, saya pikir beberapa definisi inovasi, ya. Ini bisa kita ambil sebagai satu gambaran sebenarnya inovasi itu seperti apa. Nah, inovasi itu didefinisikan yang pertama sebagai ciptaan-ciptaan baru, ya, ciptaan-ciptaan baru, ya, atau dalam bentuk wujud maupun tak berwujud, ya, tan wujud, ya, yang memiliki nilai ekonomi yang berarti atau signifikan, yang umumnya dilakukan oleh perusahaan atau kadang-kadang, ya, oleh para individu, ya. Ada ciptaan-ciptaan baru, ya. Kemudian inovasi juga disebut sebagai aplikasi komersial yang pertama kali dari suatu produk atau proses yang baru, ya. Produk pertama kali ditemukan itu bagian dari inovasi, atau prosesnya yang baru, produknya sama, itu juga inovasi. Kemudian inovasi juga disebut sebagai proses kreatif dan interaktif yang melibatkan kelembagaan pasar dan non-pasar. Inovasi juga disebut transformasi pengetahuan kepada produk, proses, dan jasa baru. Tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Kemudian inovasi juga disebut sebagai eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru. The successful exploitation of a new idea. Atau dengan kata lain merupakan pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis, dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses, dan jasa yang baru. Kemudian inovasi juga bisa diartikan sebagai kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Nah, ini ada 6, ya, definisi dari sebuah kata yang disebut dengan inovasi itu. Nah,
beberapa kesimpulan bisa kita ambil dari sana bahwa inovasi itu bisa disebut dengan munculnya ciptaan-ciptaan baru. Artinya ada produk yang tercipta, ya, yang baru. Boleh juga prosesnya yang baru, gitu. Ya. Dan ini menggunakan pemanfaatan pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Ya. Sehingga muncullah ide atau gagasan-gagasan yang baru untuk menciptakan satu produk itu. Kemudian kita kaitkan, kita mau spesifikasikan dengan pembahasan atau ruang lingkup materi kita, yaitu kewirausahaan, terkait dengan inovasi produk, ya. Jadi inovasi itu kan luas sebenarnya, ya, luas sekali inovasi itu. Kita kerucutkan ke dalam produk, ya, inovasi produk. Nah, inovasi produk itu dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha, pembuat produk untuk memperbaiki yang pertama, kemudian meningkatkan dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Jadi produknya ada, cuma dia harus ditingkatkan, diperbaiki, kemudian ditingkatkan dan dikembangkan. Nah, proses untuk memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan produk yang diproduksi itulah yang disebut dengan inovasi. Kemudian produk yang dikembangkan tidak selalu dalam bentuk barang, tetapi bisa berupa peningkatan pelayanan. Itu pun disebut dengan inovasi. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bahwa inovasi merupakan suatu rangkaian pengembangan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam sebuah produk. Nah, inovasi suatu produk ini bisa terjadi karena beberapa hal, ya. Di antaranya adalah adanya feedback dari pelanggan, ada saran, ada permintaan dari pelanggan. Misalkan dia menggunakan satu produk, dia rasa kalau produk ini manfaatnya ditambah seperti ini itu lebih baik. Ya, ada pelanggan mengatakan kayaknya kalau bentuknya seperti ini pasti lebih bagus. Nah, feedback yang diberikan pelanggan itu menjadi dasar sebuah perusahaan atau pengusaha pembuat produk untuk membuat satu inovasi. Kemudian kombinasi hal yang sebelumnya sudah ada hingga penemuan baru. Kemudian inovasi produk adalah proses inovasi, ya, yang harus terus dilakukan sehingga produk menjadi terus berkembang, ya, memiliki peningkatan hingga mencapai kesempurnaan yang bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sejalan dengan itu, tujuan melakukan inovasi produk itu, ya, yang pertama meningkatkan kualitas, yang kedua memenuhi kebutuhan pelanggan, yang ketiga menciptakan pasar baru di tengah masyarakat, yang keempat mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan, yang kelima mengganti produk atau layanan, dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi produk. Ya, semuanya dilakukan untuk untuk memberikan suatu peningkatan atau perbaikan terhadap produk yang sudah ada. Ya, kalau kita lihat dari fungsi, ya, sebuah produk itu diinovasi, itu yang pertama, ya, pemilik usaha itu dituntut untuk selalu melakukan inovasi produk-produknya. Nah, hal ini dikarenakan inovasi pada barang itu dapat berfungsi sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menarik semakin banyak pelanggan. Ya, ini fungsi yang pertama itu. Ini inovasi itu bagian dari strategi perusahaan. Ya, strategi bagaimana dalam memasarkan produknya. Ya, kalau kita urut satu persatu, kita list satu persatu, banyak sekali, ya, banyak sekali bentuk-bentuk atau contoh-contoh inovasi yang ada yang kita lihat. Ya, contoh misalkan handphone, ya, inovasi di bidang telekomunikasi misalkan. Dahulu, ya, kalau mungkin Anda masih bayi, masih kecil, ya. Dahulu kalau kita urut-urutkan, orang menggunakan, ya, pesawat telepon atau untuk komunikasi antara satu orang dengan orang lain
di berbeda tempat ya, di tempat yang berbeda itu memakai ya katakanlah ya memakai kabel gitu. Ya, jaringan ya kita pakai pesawat telepon. Kemudian tentunya pesawat telepon itu harus berada di tempatnya terus, tidak bisa dibawa-bawa. Kan gitu kan? Anda pernah lihat itu telepon yang di meja kantor, Anda bisa bawa-bawa jauh itu. Bisa dibawa kalau 10 meter, 5 meter, 10 meter bisa dibawa. Tapi kalau Anda mau pergi keluar, ya kabelnya nggak bisa kan, ngikut Anda terus, itu nggak bisa. Nah, tentunya kan ini punya kelemahan dia. Dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan, belajar lagi orang bagaimana caranya supaya kita tetap bisa berkomunikasi tanpa bawa itu telepon yang punya kabel panjang itu tadi. Ya, maka diciptakanlah mulai dari apa? Ya, telepon seluler ya, tanpa kabel ya. Nah, nirkabel dia dibuatlah ya. Dulu muncul Sony Ericsson itu yang apa? Nokia. Tapi bentuknya itu kayak apa namanya? Kayak batu bata besarnya. Ya. Sering dijadikan miniatur atau untuk tempat minuman Anda waktu SD kan. Telepon-teleponan itu. Anda tahu ada siapa yang punya tempat minuman? Minuman yang gambarnya gambar telepon yang ada pipetnya itu jadi antenanya. Kemudian di tengahnya itu ada tombol-tombol itu besar sekali, ya. Itu megangnya itu ya cukup apalah ditenteng-tenteng dipegang. Tapi inovasinya sudah ada. Kita bisa berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel. Ya, itu inovasinya ya. Dari pakai kabel jadi tanpa kabel. Cuma masih ada kelemahan juga. Besar kali. Dikantongin nggak bisa. Kan begitu. Maka dikembangkan lagi. Ya, para pembuat produk itu kemudian berpikir bagaimana untuk membuatnya lebih kecil. Ya, akhirnya diciptakanlah, itulah muncul ya mungkin ya kalau saya dulu di masih SMP ya SMA ya mulailah muncul handphone ya yang lebih kecil tanpa kabel juga. Dia pakai SIM card ya. Nah, sudah lebih kecil. Kegunaannya apa? Ya bisa nggak usah dipegang-pegang, asal selesai taruh kantong, ditenteng-tenteng, ditaruh di celana, saku celana, di kantong bisa, dibawa kemana-mana, taruh dompet pun bisa. Nah, cuma masih ada keterbatasan lagi. Apa? Fiturnya masih rendah, ya kan? Tulisannya belum bisa apa namanya? Pakai suara musik gitu kan. Ya, dulu sama sekali nggak ada, hanya bisa nelpon sama SMS. Naik lagi, dia bisa buat pakai musik. Nah, makanya sampai orang beli ya, masukkan MP3 ke dalam handphonenya, itu mesti beli dulu. Ya, satu lagu sekian rupiah. Kalau sekarang nggak laku lagi kalau mau jualan lagu. Sekarang bisa download sendiri. Nah, dari mulai musik game lagi, game itu dulu masih pakai ular petak-petak gitu kan, nggak nampak wujud ular. Yang penting ada panjang-panjang dia titik-titik buat panjang bergerak-gerak, udah jadi seperti ular. Ya, tidak dirasa ini ditingkatkan lagi, ya. Kemudian sampai sekarang, ya handphone sekarang ada. Kalau dulu saya berpikiran gini, sempat berpikir pasti akan sangat apa namanya ya enak gitu ya berkomunikasi dengan orang, bisa lihat mukanya. Tapi pikiran saya itu waktu nelpon hanya dengar suara, ya. Cemana kayak kalau supaya bisa kita tahu orang di mana gitu ya kan, dengan nelpon dia tahu lagi di mana gitu, nampak wajahnya, lingkungannya. Saya pikir nggak mungkin seperti itu. Ternyata dengan ilmu pengetahuan diciptakan, bisa. Video call sekarang Anda mau kemana pun bisa. Ya, baik buruknya pun ada ya. Sampai sekarang ada baiknya sampai digunakan orang untuk yang buruk pun bisa. Kan gitu kan? Ya, banyak kasus-kasus prostitusi dan lain sebagainya gara-gara itu juga. Ya, orang bisa kan teleponan kayak macam sekarang. Ini sekarang ini kan. Kalau Anda sekarang tadi ada tuh yang mau masuk tapi dia nggak pakai jilbab, ketahuan dia,
Ternyata rambutnya pendek rupanya. Kan gitu. Akibat dari sini bisa kita. Saya bisa lihat Diki Pratama belum mandi, ya kan? Saya bisa lihat yang langsung gigi dia. Nah, langsung ditutupnya. Saya bisa lihat. Kenapa? Karena ini kan dulu nggak bisa seperti ini. Tapi dengan inovasi produk, wah, sekarang bisa. Ini nanti lebih gawatnya lagi, saya takut ini kampus ditutup nih, nggak perlu lagi datang ke kampus. Saya takutnya ditetapkan sama pemerintah, belajar sekarang mesti seperti ini, waduh, ya. Ya ini sudah nampak. Anda nggak datang sama saya, tapi saya bisa ngajar Anda, gitu. Ini inovasi, ya. Begitu, makanya pesan moralnya adalah ya gunakan ya teknologi yang sudah canggih ini, digunakanlah untuk yang baik, jangan yang buruk. Nanti kalau buruk nanti ingat jejak digital itu kan ada, ya kan? Nah, artinya jangan sampailah ya. Kalaupun Anda harus berkomunikasi dengan orang yang Anda sayangi misalkan, udah cukup komunikasi gitu aja, jangan yang aneh-aneh lah ya. Jangan aneh-aneh. Itu maksudnya. Artinya saya mau mengatakan bahwa dari produk telekomunikasi tadi luar biasa perkembangannya sampai sekarang. Coba sekarang saya mau tanya, dengan perkembangan alat telekomunikasi sekarang ya, katakan handphone Android ya, smartphone ya. Kira-kira kalau mau dikembangkan lagi, apa yang perlu dikembangkan lagi dari situ? Anda kan pengguna nih. Apalagi yang enggak ada. Kira-kira ini Pak yang perlu dikembangkan ini Pak. Kira-kira apa? Sebagai pengguna. Oke, kita diskusi lah dulu ya. Saya perlu sedikit diskusi ya. Nah, kira-kira apa? Saya kira kualitas kameranya, Pak. Kualitas kamera itu tergantung duit Anda. Kalau duit Anda itu banyak, bisa Anda beli yang bagus. Gitu. Ya, handphone Anda yang kameranya bermasalah ya. Ya, makanya sering dilap, jangan berminyak. Ya, artinya kamera, arti dari handphone Anda kamera. Tapi kalau kita lihat produk handphone yang paling tinggi misalkan, yang udah sangat bagus itu kan sudah ada kan. Berapa sih handphone yang paling mahal sekarang? Ada yang tahu? Ini slide-nya saya lanjutkan ya. Cuma pembahasan kita ini sudah ada di dalam materi itu. Ini terkait dengan telepon seluler. Yang paling mahal berapa? Anda tahu? Saya nggak tahu karena handphone saya harganya cuma 3,5 juta. Kabarnya ada yang 30 jutaan ya kan? Ada yang 50 juta ada. Yang tukang handphone Juliani. Apa, Pak? Handphone yang paling mahal sekarang harga berapa? Kalau di tempat kami paling mahal 33 juta, Pak. 33 juta. Ada duitmu Diki? Bukan iPhone ya, Pak. Nah, artinya smartphone ya. Alat komunikasi ya, Android kah, smartphone kah ya. Kalau ada uang Anda 33 juta Diki, Anda pasti dapat kamera yang bagus gitu loh. Artinya sudah ada. Cuma kita aja yang belum memiliki karena kita nggak ada duit, kan gitu. Nah, kira apa lagi? Apa istilahnya? Saya mau tanya Juliani ini yang bisnis di bidang itu ya. Saya mau tanya dari alat komunikasi telepon seluler sekarang, mau dia smartphone kah, Android kah, apalah namanya ya. Apalagi yang perlu dikembangkan? Yang nggak ada itu fitur yang apa yang nggak ada sekarang? Fitur yang nggak ada, Pak. Iya. Artinya yang ini perlu ada atau perlu dikembangkan gitu, atau perlu ditingkatkan. Kalau sejauh ini udah semua, Pak. Dari segi kamera, baterai. Iya. Dari segi udah ini semua, Pak. Saya juga berpikir demikian ya. Saya berpikir begitu. Saya susah sampai mencari apalagi ya fitur atau apa namanya ya layanan yang nggak ada gitu. Saya masih mencari-cari. Ya karena memang mungkin ya handphone saya terbatas. Tapi kalau yang punya yang bagus tadi kan 33 juta itu fiturnya gimana gitu.
yang pasti lebih bagus. Cuma apa layanannya lagi yang belum ada gitu. Nah kalau ada, apa? Udah ada semua sih. Iya, saya berpikir sampai gini loh. Kalau ada lebih bagus nengok dari handphone, ya kan? Kita bisa ambil makanannya dari handphone tuh langsung. Bisa nggak kayak gitu? Ya nggak bisa ya kan? Nggak mungkin. Kayak gitu. Maksudnya apa lagi gitu layanannya? Saya pikir gini, ada satu sih, ya satu. Nanti mungkin tercipta ada inovasi baru. Handphone bisa, udah ada nggak handphone yang bisa seperti apa? Seperti InFocus. Jadi ketika kita ada video, ada dokumen, langsung kita tampilkan gitu, kita tampilkan ke dinding, nampak dia di dinding gitu, seperti InFocus. Udah ada nggak gitu, Juliani? Udah ada Pak, dari ini Pak, Samsung Z Fold 3. Itu yang aku bilang 33 juta itu Pak. Ya ada nggak layanan gitu? Saya kalau kita kan misalkan di kampus itu kan melalui laptop untuk menampilkan layar itu kan mesti pakai InFocus kan? Iya. Pakai InFocus. Ini tanpa InFocus, tanpa laptop, dari HP kita bisa terpancar begitu ke dinding gitu kan, sehingga bisa lebih layarnya lebih besar, nampak dia gitu. Ada nggak InFocus? Udah ada Pak, ada Pak. Ada. Iya, soalnya Bapak kalau apa penasaran lihat di ini aja Pak, di YouTube kalau nggak salah. Kemarin aku lihat iklan. Cuman aku belum tahu mereknya apa. Ya, artinya kalau begitu sudah ada, luar biasa kan. Nah, ini dia, ini yang saya maksud. Inovasi itu berkembang dia. Jadi dari masa ke masa, ada saja perubahan-perubahan. Ya, bentuknya sekarang semua bentuknya udah kayak batu bata, kayak tempe ya kan, seperti ini gitu. Udah rata-rata seperti, kalau dulu kecil-kecil, imut-imut kayak apa gitu kan, kayak pisang goreng gitu, kayak lepat gitu. Sekarang modelnya sudah, dulu kemarin kayak tampah ya, apa itu ya, tap itu ya, berubah lagi. Nah, tapi yang paling penting situ manfaatnya berubah terus kan begitu. Nah, inilah dia maksud saya, oke, mohon maaf ya. Inilah maksud saya, dalam tugas produk Anda itu, dari sesuatu yang Anda mau buat, Anda harus masukkan unsur inovasi. Artinya unsur hal yang baru dari produk yang mau Anda buat itu. Tentunya nggak ada lagi hal yang baru menurut saya. Artinya semuanya sudah pernah ada yang menciptakan, gitu kan? Tetapi peningkatan-peningkatan itu muncul dari ide-ide kita. Kita sebagai orang yang berpikir memunculkan itu. Nah, kalaupun misalkan sudah ada orang yang memunculkan itu, ya kan, cuma kita nggak tahu juga, ya nggak ada masalah. Artinya dari produk Anda bisa membandingkan. Kalau saya tanya misalkan apa inovasi dari produk yang Anda buat ini, gitu kan, Anda bisa jelaskan. Ini produk saya ini Pak, inovasinya seperti ini. Kalau yang pernah Bapak lihat seperti ini, ada dulu barang seperti produk seperti ini, saya meningkatkan itu, saya ini pembedanya, inilah keunikannya. Nah, itu maksud saya. Gitu loh. Jadi jangan nanti ketika ditanya nggak tahu, sama aja seperti yang apa? Yang sudah ada. Mesti ada satu ya, mesti ada satu pembeda, ada reka baru yang Anda miliki dari produk yang mau Anda buat, ya. Ya, saya pikir seperti itu pemahamannya, ya. Jadi mudah-mudahan nanti Anda dalam mengerjakan tugas ini yang beberapa orang terakhir nih ya, artinya dari orang-orang yang belum mengumpulkan ini bisa lebih bagus lagi, ya. Bila perlu ada bentuk teknologi, ya, atau yang lain. Nggak kerajinan tangan lagi lah, udah cukup lah kerajinan tangan tuh punya si Niken, punya si Siti Fatimah, udah cukup, si Nur Maulidah Haswin, tapi saya tunggu produknya datang. Ya fokusnya jangan ke situ lagi, coba yang lain gitu.
Dari kuliner misalkan. Bisa nggak kuliner gitu. Kemarin ada yang apa ya, yang anak non reguler itu dari gedebok pisang. Ya walaupun sebenarnya itu bukan hal yang baru ya, di mana-mana ada beberapa orang yang sudah menemukan itu. Tapi untuk tugas ini oke lah, baru bagi kita. Dia di antara kita dia menemukan itu. Gedebok pisang jadi keripik. Ya. Tahu kalian gedebok pisang itu kan? Batangnya itu kan ada yang kayak jaring-jaring itu, yang bolong-bolong petak-petak. Ah itu dimasak, diolah. Ya itu menurut saya inovasi baru ya. Apalagi dia menggunakan bumbunya sendiri. Nah, Anda misalkan apa gitu. Ya, ini ada beberapa nih. Putri sering aktif tapi belum ada produknya. Tiara Ariyanti, Diki Pratama, Aulia Rahma Rahab, Wahyuni Marpaung baru sekali terus nggak pernah lagi nampak. Andri Maritopohan, bagaimana perbaikan tugas Anda? Ya, ini salah satu yang saya tolak. Mohon maaf. Masih. Tapi saya yakin nanti hasil lebih bagus. Nurneni mana? Iya Pak, insya Allah. Rizky Wahyudi belum menyelesaikan. Ya, artinya oke, selesaikanlah dengan baik supaya nanti hasilnya juga baik. Saya pikir demikian pembahasan kita hari ini. Kita lanjut di dalam grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.